perkenalkan, nama saya Weti Christopher, NIM 312019-251. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya di kelas Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Hukum perlindungan anak dan perempuan itu merupakan bagian dari hukum yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Saya akan membahas topik pembahasan ini mengenai dispensasi perkawinan tidak menghapus tindak pidana. Dispensasi perkawinan merupakan izin khusus yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pasangan yang belum memenuhi umur. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun dispensasi ini diberikan, kondisi tertentu, hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapuskan pidana. Landasan hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1 disebutkan, batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Di Pasal 7 Ayat 2 disebutkan dispensasi dapat diberikan oleh pengadilan jika ada alasan mendesak dan cukup bukti yang meyakinkan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga disebutkan Pasal 76D, setiap orang yang melakukan perkawinan dengan anak dapat dikenakan pidana jika terbukti ada unsur pemaksaan, eksploitasi, atau pelecehan seksual. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 mengatur bahwa perkawinan yang terjadi akibat kekerasan seksual tidak menghapuskan tanggung jawab pidana pelaku. Dispensasi perkawinan tidak menghapus pidana bagi pelaku jika seorang laki-laki menghamili anak di bawah umur dan kemudian menikahinya. Melalui dispensasi perkawinan, perbuatan tersebut tetap tergolong sebagai kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku tetap dipidana meskipun sudah menikahi korban. Perkawinan tidak menghilangkan hak anak sebagai korban. Di sini berarti anak yang menjadi korban tetap berhak mendapat perlindungan, hukum, dan pemulihan psikologis. Negara tetap berkewajiban menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan pelecehan atau eksploitasi kepada anak. Ada beberapa kasus di mana pelaku pemerkosaan berusaha menghindari pemidanaan hukuman dengan menikahi korban melalui dispensasi perkawinan. Namun pengadilan tetap menjatuhkan pidana karena perbuatan tersebut sudah termasuk kejahatan terhadap anak. Kesimpulannya, dispensasi perkawinan seharusnya tidak dijadikan celah hukum untuk menghapuskan pidana, terutama dalam kasus kekerasan seksual dan eksploitasi anak. Negara harus tegas memperkuat aturan agar dispensasi perkawinan tidak menjadi alat bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dari data di sini juga disebutkan bahwa pernikahan dini, angka perkawinan yang terjadi di Indonesia sangat tinggi dan menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN dan peringkat ketujuh tertinggi di dunia. Dan disebutkan juga, oleh karena itu kita dapat memberikan pencegahan pernikahan dini tersebut dengan 4 poin: mewujudkan program pemerintahan wajib belajar 12 tahun, meningkatkan sosialisasi pendewasaan usia pernikahan pada masyarakat, penyuluhan tentang dampak pernikahan dini dari segi kesehatan dan fungsi alat kontrasepsi, memberikan pemahaman sejak dini agar anak terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.